Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном. Halo teman-teman dimanapun berada, kembali bersama gua Hatim Maulana Arsya. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja. Salam satu anugerah. Teman-teman, di konten gua 2 minggu yang lalu gua sudah menjelaskan dan menyatakan dengan secara tegas bahwa Marsha itu tidak pulang, tidak menyatu ke alam arwah. Marsha itu masih ada di samping Prizly Herlin. Hanya saja dia tengah menutupi dimensinya. Nah, pada waktu itu ada oknum fans berat Prizly Herlin yang mencaci maki gua, menghina gua, mengatakan sok tahu, mengatakan nggak benar, bahkan mengeluarkan bahasa-bahasa kotor yang tidak pantas sebagai kita manusia ketika kita mengeluarkan bahasa tersebut. Tetapi gue tidak baper, tidak pansos, dan juga gue tidak mempermasalahkan, gue maafkan, karena yang namanya dunia kreator hal yang wajar apabila statement kita ada yang pro dan juga ada yang kontra, bahkan ada yang transisi dalam arti tidak berpihak ke kanan juga tidak berpihak ke kiri. Itu hal yang biasa. Nah, kembali kepada pembahasan Marsha. Nah, teman-teman dimanapun berada, apa yang gue sampaikan itu terbukti benar bahwa pada hari ini Marsha itu sudah menunjukkan dirinya. Padahal sebelum-sebelumnya Marsha selalu ada di samping Prizly, hanya saja dimensinya tertutup. Dan Prizly Herlin tidak mampu untuk menembus dimensi tersebut. Wajar, yang namanya seorang indigo memiliki batas kemampuan masing-masing, memiliki kemampuannya masing-masing dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, teman-teman dimanapun berada, gue hanya menegaskan saja bahwa di sini gue tidak menyenggol Prizly Herlin. Gue salut dengan kejujuran Prizly Herlin yang di awal angkat bicara Marsha pergi dan hari ini kembali lalu dibuatkan konten. Ini gue sangat hormat. Nah, kenapa? Karena ini adalah fakta dan juga realitanya. Dan juga di sini gue hanya menegaskan pada konten gue bahwa kalau gue buat konten itu benar, real ya, fakta. Dan gue cek dulu sebelumnya apakah sebuah kasus yang akan gue kupas ini seperti apa, lalu bisa nggak kita masukkan ke channel kita. Nah, kasus ini atau sesuatu yang akan kita bahas ini sebenarnya apa sih benang merahnya, terus faktanya seperti apa. Nah, itu gue kupas terlebih dahulu. Bahkan malam hari teman-teman dimanapun berada mungkin tertidur dengan nyenyak dan terlelap pada saat ada berita Marsha telah pulang ke pelukan ilahi, telah kembali ke alam arwah karena sudah menemukan tulang, walaupun itu bukan tulang Marsha. Nah, gue nggak tidur, gue telusuri, gue terus kupas tuntas, gue terawang. Nah, sangat mengejutkan, Marsha ternyata ada obs-obsnya itu, bahkan vibrasinya itu masih aktif dan masih bisa dirasakan. Kok kenapa Marsha dikatakan sudah pergi? Nah, oke, itu saja hanya gue ingin menegaskan bahwa gue pasti berbicara ada dasarnya. Nah, konten selanjutnya nanti akan gue kupas tuntas tentang apakah benar tulang ini adalah tulang Marsha. Kalau gue sekarang angkat statement, dan ini
menurut pandangan gua itu bukan tulang Marsha. Nanti akan kita kupas. Kok bisa tahu itu bukan tulang Marsha? Nanti kita kupas tuntas. Dan bahkan akan gua kupas bahwa Marsha itu bukan blasteran. Ya, aromanya Marsha itu dia murni dari Belanda. Gak ada yang namanya blasteran di dalam darah Marsha. Aslinya itu murni Belanda. Kalau berbicara anak kecil dan sebagainya, itu hanya wujud physically yang mana Marsha sukai aslinya itu sudah dewasa itu sebenarnya, tapi nggak tua ya, maksud gua ini antara umur 20-an, pokoknya nggak dibilang tua, nggak dibilang juga anak kecil. Ini udah berumur, udah dewasa, seumuran kita gitu. Hanya saja dia lebih menyukai physically sosok anak kecil. Nanti akan gua kupas kok bisa dan sebagainya. Sekian dari gua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata gua yang menyinggung ya teman-teman dimanapun berada, terkhusus buat fans Prizly Herlin dan juga Kak Frisly-nya juga. Mohon maaf dari gua, Hatim Maulana Arsyad. Sekian, bye bye, sampai jumpa.